Halo semuanya, Afnan Mandars di sini dan hari ini gue pengen bikin perbandingan fungsi antara impact driver Nagawa NID 213K dan juga modern M65 Impact Wrench. Kayak gimana? Langsung aja bakal gue bahas di video hari ini. Nah, oke. Ngebahas tentang impact driver dan impact wrench itu sebenarnya serupa tapi tak sama. Jadi kalau kalian ingat, gue pernah nge-review impact wrench GLD. Sebenarnya Nagawa ini, si impact driver ini punya torsi yang lebih kurangnya sama. Kalian bisa lihat di sini dia punya 350 Nm torsinya, jadi bisa dibilang sama dengan yang GLD yang sempat gue review. Dan juga kalau gue bandingkan dengan modern itu juga cara kerjanya sebenarnya mirip si impact wrench ini. Dia punya torsi lebih besar ya. Di sini bisa dilihat 550 sampai 650 Newton, dan ada orang yang ngetes hasilnya sebenarnya bisa di atas ini. Cuma yang hari ini gue bahas bukan kekuatan torsi saja, tapi yang gue bakal bahas adalah fungsinya. Sebenarnya bisa nggak sih, kayak orang tuh banyak diskusi kayak cukup nggak sih kita beli impact wrench aja atau impact driver aja. Oke, di sini gue bakal berusaha untuk demonstrasikan ke kalian kayak perbedaan fungsinya dan juga perbedaan fiturnya. Oke, langsung aja. Untuk permulaan, si impact driver dan impact wrench ini itu menggunakan sistem baterai yang sama. Ini adalah soketnya tipe Makita LXT, jadi sebenarnya sama dengan soket Makita. Jadi kita bisa pakai baterai ini ke device, ke alat-alatnya Makita. Nagawa, modern segala macam, GLD, Ujiya, dia bisa saling tukar. Dan di sini kita bisa lihat di bagian depan modul setelannya si impact wrench-nya modern itu kita ada beberapa fitur yang sebenarnya kalau gue bilang sama aja sama si driver, cuma mungkin peletakan dan naruh lampunya segala macam beda. Oke, gue bahas dulu dari yang si impact wrench. Impact wrench itu ini mode yang mengendurkan, melepas. Dia ada sistem automatic stop, di Nagawa juga ada, dan dia tidak ada setelan kekuatan. Ya kalau kalian lihat ya, di sini dia nggak ada setelan kekuatan. Jadi kalau di Nagawa kita mundurin, dia ada setelan 1, 2, 3, 4. Empatnya itu adalah yang paling kuat dan automatic stop kayak gini. Aku bakal contohin sebentar. 4. Bisa dilihat. Basicnya kerjanya sama, cara kerja sama, cuma modulnya berbeda. Bedanya apa? Di modern itu nggak ada tingkat kekuatan, jadi kayak dia cuma ada satu kekuatan untuk ngendorin, jadi full power, nggak bisa kayak Nagawa yang kita akan kendorkan ke kecepatan 1. Sorry, yang ini pencetnya. Ini ngendorin ya, bisa dilihat posisinya ngendorin, bisa halus banget. Sementara si impact wrench itu nggak ada. Semua impact wrench tahu gue nggak ada tingkat ngendorinnya. Sementara ketika ngencengin, dia punya 3 tingkatan torsi. Bisa dilihat di sini. Pertama ada steel structure atau car, yang kedua woodworking, ketiga scaffolding. Nggak tahu sih. Gue biasa pakai di 2 atau 3. Karena kalau pakai yang satu kayaknya terlalu, setahu gue yang paling keras itu mungkin yang nomor 3 kali ya. Gue di sini agak-agak bingung juga untuk torsi ya, karena mobil itu juga masalah torsi, dia ada yang sampai torsinya baut itu sampai ratusan. Sementara scaffolding gue nggak tahu sih, scaffolding setahu gue bautnya gede-gede juga. Jadi tapi yang di sini yang gue agak bikin ragu adalah woodworking itu sebenarnya nggak cocok banget pakai impact wrench ini. Jadi gue berani bilang kalau yang satu itu mungkin yang paling rendah ya. Sorry, yang satu itu yang paling tinggi. Kalau dengar dari speednya ya. Oke, kalau dengar dari speednya yang satu itu yang paling tinggi, sementara yang 3 itu yang paling rendah. Jadi impact model seperti driver dan wrench ini punya cara kerja yang berbeda dengan impact drill.
Kalau kalian mau lihat, sebentar gue coba ambil contohnya impact drill. Nah, impact drill yang ini itu sistem tonjokannya itu nggak akan ngikutin kekuatan RPM. Jadi semakin kalau di impact wrench dan juga impact driver, semakin tinggi RPM-nya, dia bakal ngasih tenaga yang lebih besar. Sementara ini itu enggak, karena dia sistem drill, sistem impactnya adalah seperti palu, hammer ke depan begini. Sementara si Nagawa itu ke kanan atau ke kiri. Jadi sesuai arah jam, sesuai dengan jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Seperti itu. Jadi cara kerjanya beda. Oke, kayak gitu. Jadi kedua ini itu punya fitur yang mirip pada dasarnya, tapi fungsi yang berbeda. Karena bisa dilihat di sini RPM-nya mungkin kalian bisa lihat sama ya, 3000-an segala macam. Tapi ukuran hammernya yang di sini itu beda. Dan fungsinya buat apa sih? Oke, di sini bakal gue bahas tentang fungsi. Jadi kalau gue di sini itu bikin dua alat ini itu ada job desk-nya masing-masing. Kalau gue bilang, si impact driver ini kerja di baut, kita sebut kepalanya ya, kepala mungkin kepala 6, 8, 10, 12, 14 masih gua kasih 17 itu M14 ya. 17 itu diameter bautnya sekitar 14 mili, itu udah mulai gua oper ke sini sampai ke atas. Jadi ini tuh untuk yang baut-baut yang lebih rentan untuk patah atau selek. Karena ini bisa lebih lembut. Kita contohin ya, ini speed 1 dia lembut banget. Sementara ini speed satunya, nah, ini speed satunya emang bisa speed yang rendah RPM-nya, tapi karena dia gearbox-nya gede, bukan gearbox sorry, hammer-nya gede, itu pasti torsi yang dihasilkan jauh lebih besar daripada si hammer yang kecil. Dan dia tuh RPM untuk yang super slow-nya dia jauh lebih baik. Terus yang kedua adalah perbedaan di bagian soket. Kalau kalian lihat ini soketnya setengah inch, itu cocok buat soket-soket seperti ini. Gua ambil contoh. Nah, soketnya kayak gini tinggal masuk. Sorry nggak bisa gue masukin ya, karena gue tangan yang satu megang kamera. Sementara si impact driver itu bisa pakai soket-soket yang seperti ini. Dan dia juga model koneksinya itu quick release, lebih apa ya, gue lebih suka pakai quick release gini dibandingkan yang soket ini. Dan dia itu bisa kita pakai adapter kayak gini nih. Kalau kalian lihat, ini ada adapter, bisa pakai ukuran setengah, bisa ukuran 38, bisa seperempat. Jadi peluang untuk masuknya lebih banyak dibandingkan si setengah ini. Kalau ini kan cuma bisa pakai setengah doang. Kalau kalian mau downgrade ke ukuran 38 ya kan harus di adapter, nggak bisa langsung plug. Sementara ini cuma tinggal ya udah gonta-ganti adapter aja, jauh lebih mudah walaupun kurang lebihnya sama gitu. Dan memang pada dasarnya fungsinya ya berbeda antara dua alat ini. Nah, langsung aja biar gua nggak kebanyakan ngejelasin kalian, gue bakal contohin dan bakal demonstrasikan di mungkin pekerjaannya sederhana. Aku bakal bongkar NMAX gue di bagian CVT, sekalian gue pengen ganti salah satu part CVT nya. Gue bakal coba gunain si impact driver ini untuk buka semua sampai ke puli depan belakang, sampai ke mangkok ampas ganda. Gue bakal coba buka pakai ini, apakah ngejar, apakah bisa, apakah kita nggak perlu ini. Gue bakal coba di video hari ini, tapi gue bakal jelasin nanti fungsinya kalau ke otomotif itu kayak gimana secara spesifik. Ya udah, langsung aja kita mulai kerjain. Nah, oke. Di sini gue udah siapin si impact drivernya dan gue bakal coba untuk buka. Maaf ya kalau berantakan karena gue pakai tangan kanan untuk ngebuka dan tangan kiri untuk megang kamera. Gue nggak pakai tripod. Ini speed 1 ya, speed 1. Gue buka. Wait. Masih aman. Ini gue pakai speed 2 aja karena biar lebih cepat aja mendorinnya. Nah, jadi bisa dibilang ini masih cukup kuat tapi tetap lembut, nggak terlalu
kekencengan atau kelambatan. Itu fungsi utama dari si impact driver ini. Oke, langsung aja bakal gue lanjut buka si cover CVT. Bisa dilihat dalam waktu hanya mungkin sekitar 30 detik udah kebuka semua. Cuma tinggal kita tarik. Nah, ini dia the moment of truth. Akankah si impact driver Nagawa ini bisa buka si puli CVT NMAX yang depan dan belakang dengan torsi yang depan itu kalau nggak salah gue lupa antara 49 atau 59 Newton, yang belakang itu seingat gue 50 apa 60 ya, kayaknya sih 49 dan juga 50, jadi yang belakang lebih besar sedikit. Oke, langsung aja bakal kita bongkar. Oke, sedikit disclaimer, kalau kalian nanya, bang kenapa harus pakai impact yang mata shock yang impact, kenapa nggak pakai yang silver? Pertama, ini kalau kalian timbang beratnya, yang hitam ini yang chrome moly itu jauh lebih berat dibandingkan si yang chrome vanadium yang silver kayak gini. Kedua, ini itu memang disesuaikan untuk nahan impact, nahan gebukan. Sementara ini enggak, ini tuh ya lower version lah, versi yang lebih rendahnya. Walaupun di sini gue nggak 100% benar karena gue tidak pakai adaptornya yang versi impact karena ya mahal, dan kalau emang ini patah, kadang-kadang kalian bisa lihat ya sini udah karatan banget. Ya itu resiko gue gitu loh, dan mungkin gue bakal beli yang baru gitu. Jadi ini nanti bakal kita pasang ke Nagawa. Coba bisa nggak satu kita pasang? Agak susah, bentar. Udah kelepas ya yang satu, kita coba pasang. Oke, udah kepasang. Kita bakal coba kendorin. Ini kita pakai setelan yang nomor 4 aja kali ya. Full. Ini kerasa sih tenaganya harusnya kuat. Oke, langsung aja. Ya, gue buka. Ini yang belakang, yang depan ya. Ini gue jujur gue nggak ngencengin pakai torsi karena waktu itu gue buru-buru dan agak-agak males, jadi gue pakai impact wrench yang modern tadi dengan speed yang nomor 2. Jadi mungkin ini ya nggak 50 Nm. Oke, yang belakang kita coba. Lepas. Jadi bisa dibilang pakai satu ini aja udah cukup gitu. Tapi di sini yang bakal gue bahas adalah sesuaikah? Enggak, jawabannya tentu saja enggak. Jadi kalau kita bahas tentang perbedaan utamanya adalah kalau kalian beli impact wrench dengan brand yang top tier, let's say kayak Milwaukee, Makita ataupun DeWalt, dia ngasih spek itu kekuatan torsinya itu 2. Dia di sini bilang 550 sampai 650 kan Newton meter. Di sini tuh nggak jelas. Kalau di Makita atau Milwaukee dia ngasih tahu nut busting torque itu berapa Newton, berapa foot pounds, sama tightening torque-nya itu berapa. Jadi ada dua torsi, ada torsi mengendurkan, ada torsi mengencangkan. Nah, si impact driver Nagawa ini, nggak cuma Nagawa ya, semua impact driver ini biasanya torsinya itu diutamakan untuk mengencangkan. Jadi misalkan di sini tertulis berapa, 350 Newton. Bisa jadi 350 Newtonnya itu untuk ngencengin baut. Jadi dia kekuatannya itu untuk ngencengin baut. Sementara untuk kendorinnya mungkin ya cuma 250, mungkin cuma 300 dan sebagainya. Sementara si impact wrench punya modern itu tightening torque-nya itu misalkan ini losing nut busting torque-nya. Nut busting itu untuk mengendorkannya, torsi untuk mengendorkannya itu rated-nya
speknya itu 650 Newton misalkan, sementara untuk mengencangkannya mungkin cuma 400. Jadi kebalikan antara dua ini, itu sebenarnya kebalikan. Ini yang ngencenginnya lebih kuat, ini ngendorinnya lebih kuat, karena ini lebih buat woodworking, ini lebih ke scaffolding dan otomotif untuk baut-baut besar. Jadi untuk punya keduanya menurut gue itu bukan hal yang salah, bukan hal yang tidak baik, karena bukan mubazir ya, memang fungsinya beda, bukan hanya beda di anvil atau di cap yang kalian sebut ini apa kepala ini tuh, enggak, dalamannya beda, fungsinya beda. Jadi kalau kalian ada rezeki lebih, kalian bisa beli dua. Kalau kalian rezekinya kurang atau masih pas-pasan saat ini, ya kalian bisa beli impact driver dulu. Kalau sekedar untuk buka CVT sih harusnya kuat, tapi untuk pekerjaan lain sih gue kurang rekomend ya, karena bukan fungsinya gitu. Terus kalau kalian tanya, bang apa harus beli yang modern? Enggak, kalau gue bukannya tidak suka sama produk ini ya, tapi gue pakai di motor ini, di NMAX itu yang GLD aja menurut gue udah cukup. Cuma kalau kalian ketemu yang baut-baut yang lebih keras, mungkin yang modern ini bakal ngebantu kalian banget gitu. Jadi gue saranin kalau kalian ada duitnya, mending beli yang torsinya lebih gede. Jadi kalau kalian tanya cara kita nentuin beli yang mana itu gimana bang, sederhana, kalian lihat dulu di kendaraan kalian, di pekerjaan kalian yang kalian butuhin impact itu, biasanya ada datasheet, ada service manual. Di service manual itu biasanya ada berapa torsinya, berapa newton meter, berapa newton meter, berapa foot pound, segala macam. Misalkan yang paling kencang baut A, let's say M sekian, torsinya misalkan 300 newton, kalian beli yang impact drivernya kalau bisa yang impact wrench-nya yang 2 kali lipat lebih besar daripada torsi yang tertinggi yang tertara. Jadi kalau tadi 300, kalian beli impact wrench yang nut bustingnya bisa sampai 600. Loh, mubazir dong bang, kegedean? Enggak, karena kalau baut-baut ini kerendam atau misalkan cross thread itu selek, miring, atau apa ya, misalkan ya ada thread locker yang merah segala macam, punya alat yang lebih itu bakal lebih baik daripada kalian tekor kurang. Karena kalau kalian kurang, kalian ngerjain sesuatu itu pasti sebel, karena kayak nggak bisa sempurna aja gitu. Itu aja sih saran dari gua. Oke, jadi kayaknya gitu aja kesimpulan dari gua hari ini. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tanya di bawah ataupun di kolom komentar. Secara keseluruhan gue ngerasa dua alat ini bener-bener ngebantu gue banget. Gue sampai sekarang hampir, terutama ini ya impact driver, gue sampai sekarang jadinya hampir nggak pernah pakai obeng manual pakai tangan, karena sama sekali tidak melelahkan pakai ini. Dan baterainya menurut gue nih bagus, cukup oke lah, walaupun gue ngerasa baterainya lebih bagus modern dibandingkan si Nagawa. Oke, kayaknya segitu aja video dari gue hari ini. Semoga apa yang gue sampaikan kalian bermanfaat.